Bapak Ibu umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Ini saatnya kita memasuki acara pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua. Kita awali acara pelantikan ini dengan menyanyikan Mars PKRI. Seluruh anggota PKRI dimohon untuk berdiri. Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua agar dapat melantik Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua. Surat keputusan nomor skep garing 027 garing DPD Datar KA garing Angkarom 2 garing 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela masa bakti tahun 2024-2027. Presidium Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua menimbang, mengingat, memperhatikan surat keputusan nomor skep garing 027 garing DPD Datar KA garing Angkarom 2 garing 2024 tertanggal 21 Januari 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan terpilih Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela masa bakti tahun 2024-2027. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat personalia yang namanya tercantum dalam jabatan sebagai Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela masa bakti 2024-2027. Kedua, menugaskan kepada Ketua terpilih masa bakti tahun 2024-2027 untuk segera melaksanakan tugas pendampingan kepada seluruh ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela. Ketiga, menugaskan kepada Ketua terpilih
masa bakti tahun 2024-2027 untuk memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal ditetapkannya surat keputusan ini tentang 1. Pelaksanaan dan hasil Konvercap. 2. Rencana kerja Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela masa bakti 2024-2027. 4. Surat keputusan ini berlaku untuk 1 masa bakti sejak ditetapkan tanggal 21 Januari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 21 Januari 2027. Ditetapkan di Atambua pada tanggal 21 Januari 2024, Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua, Presidium 2, Elisabeth Bota Briaseran, tanda tangan Cak. Saya akan memanggilkan nama-nama pengurus dan silakan maju ke depan. Ketua, Maria R. Ervina Bria. Wakil Ketua, Teresia Koe. Siap hadir. Sekretaris, Litgardis Rovina Beru. Siap hadir. Sekretaris 1, Yasinta Rinjani Bria. Sekretaris 2, Margareta Sosek. Siap hadir. Bendahara, Carolinda Beteluan. Bendahara 1, Immaculata Uthale. Siap hadir. Bidang organisasi, Ketua, Maria Magdalena Mane. Siap hadir. Anggota, Maria Puji Lestari. Servina Bria. Siap hadir. Mona Lisa Ariance Manafe. Siap hadir. Petronella Serang. Siap hadir. Mariana E. Mary. Siap hadir. Bidang pendidikan, Ketua, Helena Gracia Lon. Siap hadir. Anggota, Christina Laura da Silva. Siap hadir. Maria Immaculata Neon Denu. Siap hadir. Aplonia Baticu. Siap hadir. Marice Bita. Siap hadir. Bidang kesejahteraan, Ketua, Yuliana Roarseran. Siap hadir. Anggota, Ursula Rosela Esmal. Siap hadir. Matilde Leni M. Mali. Siap hadir. Aneta Luruksera. Siap hadir. Selviana Molo. Siap hadir. Bidang Humas, Ketua, Wilhelmina E. M. Wake. Siap hadir. Anggota, Emiliana Mutik Neo. Siap hadir. Elizabeth Lili S. Tue. Siap hadir. Santi Veneria Keno. Siap hadir. Bernadetta Ola. Siap hadir. Immaculata Umami. Siap hadir. Bidang Usaha, Ketua, Florida Yulianti Bria. Siap hadir. Anggota, Trivina Y. Prihati. Litvina N. Buta. Siap hadir. Lucia Mau. Deolinda T. Panera. Dianetia Eno. Nela 4 Januari 2024, Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua, Presidium 2, Elisabeth Bota Briaseran, tanda tangan Cak. Untuk itu saya mengundang Ibu Presidium 2, Ibu Elis, untuk segera melantik para pengurus Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela, sekaligus menyerahkan mandat kepada pengurus yang terpilih. Naskah pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Elisabeth Bota Briaseran selaku Presidium 2 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua dengan ini melantik Maria R. Ervina Bria
sebagai Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela. Tresia Koe sebagai Wakil Ketua Wanita Katolik Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela. Lidgardis Rovina Beru sebagai Sekretaris Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela. Carolina Beteluan sebagai Bendahara Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela, bersama seluruh pengurus yang nama-namanya sudah terbaca dalam lampiran SK sebagai Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela untuk masa bakti kepengurusan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dalam mengurus organisasi di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela. Nela 4 Februari tahun 2024, Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua, Presidium 2 Elisabeth Bota Bria Seran, tanda tangan Cap. Selanjutnya kita akan mengucapkan janji pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia. Kami minta kepada semua pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Antonius Padua Nela yang baru dilantik untuk mengangkat 2 jari. Mohon maaf kepada umat sekalian, 2 tidak bermaksud apa-apa, tapi memang itu merupakan protap dari dosa. Karena begitu saya bilang angkat 2 jari, ada yang bergumam. Baik. Para pengurus dapat mengikuti kata-kata saya. Janji pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia. Janji pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia. Kami, Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela, Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela, sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja, dan sebagai anggota masyarakat, berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan strategi kerja yang ditetapkan oleh Kongres. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia, dan berusaha meningkatkan kualitas anggota, dilandasi nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai dengan kebijakan Wanita Katolik yang satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Romo Pastor Paroki Santo Antonius Padua Nela dan juga selaku pendamping rohani untuk memberikan berkat utusan kepada pengurus PKRI DPC Santo Antonius Padua Nela yang baru dilantik pada hari ini.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, pandanglah dengan penuh belas kasihan sekalian hamba-hamba-Mu, para wanita Katolik Republik Indonesia, para pengurus dan anggotanya yang hari ini Kau pilih dan Kau lantik. Aku mohon semoga dengan uluran tangan hamba-Mu ini Engkau menurunkan rahmat dan berkat-Mu, meneguhkan dan menguatkan mereka, dan menjadikan sekalian mereka sebagai alat-Mu untuk membawa dan memberikan kesaksian akan kebenaran iman mereka. Aku mohon berkat-Mu turun secara khusus bagi semua mereka yang hari ini sudah Engkau lantik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kami akan menyerahkan pandai sebagai simbol kepengurusan dan juga kepemimpinan dari Tuhan. Dengan ini kami menyerahkan pandai Wanita Katolik Republik Indonesia sebagai simbol kepengurusan dan juga harapan agar kepengurusan baru di bawah kepemimpinan ketua dan semua jajaran pengurus yang ada yang baru dilantik untuk dapat melanjutkan atau menjalankan seluruh program yang telah dilaksanakan yang selalu merujuk kepada program yang ditetapkan oleh DPP Wanita Katolik Republik Indonesia, kiranya dapat melayani dan memberikan diri dengan kerendahan hati yang tinggi untuk dapat mensejahterakan masyarakat di wilayah kerja DPC WKRI Santo Antonius Padua Nela. Terima kasih, saya terima kepercayaan ini dan terima pandel dan mandat ini sebagai Ketua Pengurus WKRI Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela periode 2024 sampai dengan 2027 untuk menjalankan amanah pengabdian kepada gereja, bangsa, dan negara sesuai dengan visi misi WKRI. Pembacaan berita acara pelantikan Badan Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela masa bakti 2024-2027. Pada hari ini, Minggu 4 Februari 2024, setempat di Paroki Santo Antonius Padua Nela Keuskupan Atambua telah dilaksanakan pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela masa bakti 2024-2027 sebagai berikut. 1. Pembacaan surat keputusan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua nomor skep garing 027 garing DPD data KA garing Antarong 2 garing 2024 tentang pengangkatan pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela masa bakti tahun 2024-2027 oleh Sekretaris Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua. 2. Pembacaan naskah pelantikan Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela oleh Presidium 2 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua. 3. Pengucapan janji pengurus wanita Katolik oleh seluruh pengurus cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela. Penyerahan keputusan sebagai mandat untuk dilaksanakan pengurus terpilih masa bakti 3 tahun. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua dalam pelantikan pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela. Nela 4 Februari 2024, Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Atambua yang melantik Presidium 2 Elizabeth Bota Priaseran atas nama yang dilantik Dewan Pengurus Cabang Paroki Santo Antonius Padua Nela Maria R. Ervina Kria, Ketua, Teresia Koe, Wakil Ketua. Saksi-saksi 1. Ketua 1 DPP Paroki Santo Antonius Padua Nela
Ibu Magdalena Rovina Rey. Ketua 2 DPP Paroki Santo Antonius Padua Nela, Bapak Alekayus. Sekretaris Wanita Katolik DPD Keuskupan Atambua Filomena Loe. Mengetahui penasehat rohani Paroki Santo Antonius Padua Nela, Pater Ireneus Bolilolan SPD. Saya mengundang Ibu Presidium 2, Ibu Evi, Ibu Tresia, Ibu Magdalena Rovina Rey, Bapak Alekayus, Ibu Filomena, dan Pater untuk menandatangani berita acara pelantikan ini. Kepada para pengurus dan juga semua anggota yang hari ini sudah dilantik, sudah dikukuhkan secara resmi. Propisia dan selamat bertugas. Jadi baik, terima kasih banyak untuk Ibu Elis dan juga Ibu Pilo